Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aplikasi, pendekatan pengembangan tradisional kesulitan untuk mengimbanginya. Di masa lalu, sebagian besar sistem dibangun sebagai aplikasi monolitik, yaitu basis kode tunggal yang besar, di mana setiap fitur dan fungsi terintegrasi dengan erat. Model ini berhasil untuk proyek yang lebih kecil, tetapi seiring dengan peningkatan skala sistem, pembaruan, pemeliharaan, dan deployment yang efisien menjadi semakin sulit. Memasuki arsitektur microservice, sebuah pergeseran paradigma yang telah mendefinisikan ulang cara developer membangun dan mengelola aplikasi. Alih-alih satu blok kode yang besar, microservice memecah aplikasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan independen, yang dapat beroperasi dan diskalakan sendiri. Pendekatan ini telah menjadi tulang punggung platform digital modern, dari Netflix hingga Amazon, yang memungkinkan inovasi yang lebih cepat, keandalan yang lebih tinggi, dan penskalaan yang lebih mudah. Di sini, kami akan membahas apa itu microservice, cara kerjanya, dan mengapa microservice menjadi pengubah permainan dalam industri perangkat lunak. Apa itu microservice? Microservice adalah unit fungsionalitas kecil dan mandiri dalam sistem yang lebih besar. Setiap microservice berfokus pada kapabilitas bisnis tertentu, seperti autentikasi pengguna, pemrosesan pembayaran, atau manajemen inventaris, dan beroperasi secara independen dari layanan lain. Tidak seperti sistem monolitik, di mana semuanya dibundel menjadi satu. Setiap microservice memiliki basis kode, database, dan siklus hidup penerapannya sendiri. Kemandirian ini berarti developer dapat memodifikasi, mendeploy, atau menskalakan satu layanan tanpa mengaruhi keseluruhan sistem. Bayangkan aplikasi berbasis microservice seperti tim spesialis. Masing-masing melakukan pekerjaan tertentu, tetapi bekerja secara kolaboratif melalui saluran komunikasi yang terdefinisi dengan baik, seringkali menggunakan API, Application Interface, untuk bertukar data. Cara kerja microservice. Pada intinya, arsitektur microservice membagi aplikasi menjadi beberapa layanan yang lebih kecil yang berinteraksi melalui jaringan. Setiap layanan berjalan sebagai proses independen, seringkali dalam kontainer atau mesin virtualnya sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain melalui protokol ringan seperti HTTP REST atau gRPC. Misalnya, aplikasi e-commerce yang dibangun dengan microservice mungkin mencakup layanan terpisah untuk akun pengguna, katalog produk, keranjang belanja, pembayaran, dan pelacakan pesanan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, layanan pemesanan berinteraksi dengan layanan pembayaran dan inventaris melalui panggilan API. Semuanya terjadi secara mulus di balik layar. Setiap layanan juga dapat ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda atau menggunakan database yang berbeda selama mereka mengikuti standar komunikasi yang konsisten. Fleksibilitas ini memungkinkan tim untuk memilih alat terbaik untuk kebutuhan setiap layanan. Penerapan microservice seringkali bergantung pada teknologi kontainerisasi seperti Docker dan alat orkestrasi seperti Kubernetes, yang mengotomatiskan pengelolaan beberapa layanan di seluruh lingkungan cloud. Keunggulan arsitektur microservice. Microservice telah diadopsi secara luas karena mampu memecahkan beberapa tantangan sistem monolitik tradisional. Salah satu keunggulan terbesarnya adalah skalabilitas. Dengan microservice, kita hanya dapat menskalakan komponen yang membutuhkan lebih banyak sumber daya, alih-alih menskalakan seluruh aplikasi. Misalnya, jika proses pembayaran di toko online mengalami kunjungan tinggi, hanya layanan pembayaran dan keranjang belanja yang perlu ditingkatkan skalanya, sehingga menghemat waktu dan biaya infrastruktur. Microservice juga meningkatkan kelincahan dan kecepatan pengembangan. Tim yang berbeda dapat mengerjakan layanan terpisah secara bersamaan, menggunakan stack teknologi dan alur deployment mereka sendiri. Pengembangan paralel ini mempercepat pengiriman produk dan mengurangi risiko konflik antar tim. Manfaat utama lainnya adalah ketahanan. Jika satu layanan gagal, tidak serta-merta melumpuhkan seluruh sistem. Misalnya, jika mesin rekomendasi berhenti berfungsi, situs web utama masih dapat berfungsi normal.
Microservice juga mendukung deployment dan pembaruan berkelanjutan. Developer dapat meluncurkan versi baru layanan secara independen, sehingga mengurangi waktu henti dan memungkinkan inovasi yang lebih cepat. Terakhir, microservice memudahkan adopsi teknologi baru. Karena layanan bersifat terisolasi, tim dapat bereksperimen dengan bahasa pemrograman, framework, atau database baru tanpa memengaruhi sistem secara keseluruhan. Tantangan umum dalam microservice. Meskipun microservice menawarkan banyak keuntungan, microservice juga menghadirkan kompleksitas baru yang harus dikelola dengan cermat oleh tim. Salah satu tantangan terbesar adalah komunikasi. Dalam sistem monolitik, komponen berkomunikasi melalui pemanggilan fungsi internal, tetapi dalam layanan mikro, semuanya terjadi melalui jaringan. Hal ini menimbulkan potensi latensi, titik gagalan, dan masalah konsistensi data. Kesulitan lainnya adalah manajemen data. Karena setiap layanan seringkali memiliki database-nya sendiri, menjaga konsistensi data di seluruh layanan menjadi lebih sulit. Developer perlu menerapkan mekanisme transaksi terdistribusi atau mengadopsi model konsistensi akhir. Pemantauan dan penelusuran kesalahan juga lebih kompleks. Dengan beberapa layanan yang berjalan secara independen, pelacakan kesalahan di seluruh sistem terdistribusi memerlukan alat khusus untuk pencatatan, observabilitas, dan pelacakan kinerja seperti Prometheus, Grafana, atau Jaeger. Keamanan menambah lapisan perhatian lainnya. Setiap layanan harus mengautentikasi permintaan, mengolah akses API, dan melindungi data saat melintasi jaringan. Terakhir, deploy dan orkestrasi dapat menjadi rumit seiring bertambahnya jumlah layanan. Inilah sebabnya arsitektur microservice modern seringkali mengandalkan otomatisasi melalui jalur CI/CD, jaringan layanan, dan alat orkestrasi seperti Kubernetes untuk menyederhanakan operasi. Microservice versus arsitektur monolitik. Untuk benar-benar memahami microservice, ada baiknya memahami perbedaannya dengan model monolitik. Dalam aplikasi monolitik, semua komponen, mulai dari antarmuka pengguna, logika bisnis, hingga database, dibundel menjadi satu basis kode. Meskipun sederhana pada awalnya, struktur ini menjadi rumit seiring perkembangan proyek. Satu perubahan saja mungkin memerlukan deployment ulang seluruh aplikasi yang meningkatkan risiko dan waktu henti. Sebaliknya, microservice memecah sistem besar ini menjadi layanan yang lebih kecil dan mudah dikelola. Masing-masing layanan dapat diperbarui, diskalakan, atau diganti secara independen. Desain modular ini menghasilkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih besar, terutama untuk aplikasi besar yang berkembang pesat. Namun, untuk proyek kecil atau startup tahap awal, arsitektur monolitik mungkin masih lebih praktis karena kesederhanaannya. Microservice paling efektif ketika sistem mencapai tingkat kompleksitas yang menuntut penskalaan independen dan siklus pengembangan yang lebih cepat. Contoh nyata penggunaan microservice. Beberapa perusahaan paling sukses di dunia menggunakan arsitektur microservice untuk menghadirkan sistem yang andal dan scalable. Netflix misalnya beralih dari model monolitik ke microservice untuk menangani basis penggunanya yang besar dan permintaan streaming global. Setiap fungsi seperti rekomendasi pengguna, penagihan, dan streaming berjalan sebagai layanan terpisah, sehingga memastikan bahwa meskipun salah satu gagal, yang lain tetap beroperasi. Amazon juga menggunakan microservice secara ekstensif dengan setiap kapabilitas bisnis, mulai dari daftar produk hingga manajemen pesanan, berada sebagai layanan independen. Struktur ini memungkinkan mereka berinovasi dengan cepat sambil mempertahankan waktu aktif di seluruh wilayah global. Spotify adalah contoh penting lainnya. Backend berbasis microservice-nya mendukung daftar putar yang dipersonalisasi, streaming, dan fitur sosial. Semuanya bekerja secara harmonis melalui API. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana layanan mikro memberdayakan organisasi besar untuk melakukan skalabilitas global, sambil mempertahankan kelincahan dan keandalan. Peran API. API adalah tulang punggung komunikasi microservice. API bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan layanan, sehingga memungkinkan mereka bertukar data secara efisien dan aman. Dalam kebanyakan kasus, layanan berkomunikasi menggunakan API RESTful atau GraphQL. REST menyediakan model stateless yang sederhana menggunakan metode HTTP seperti GET, POST,
put dan delete. Di sisi lain, GraphQL memungkinkan klien untuk meminta data yang mereka butuhkan sehingga mengurangi panggilan jaringan yang tidak perlu. Seiring berkembangnya sistem, Gateway API menjadi penting. Gateway API berfungsi sebagai titik masuk tunggal untuk semua permintaan klien, merutekannya ke layanan yang sesuai, sekaligus mengelola autentikasi, caching, dan pembatasan laju. Alat-alat populer seperti Kong, Nginx, dan AWS API Gateway membuat proses ini lebih efisien dan aman. Microservice dan DevOps kombinasi sempurna. Microservice dan DevOps memiliki tujuan yang sama, yaitu pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat dan andal. Dalam lingkungan microservice, setiap layanan dapat memiliki alur kerja CI/CD-nya sendiri yang memungkinkan developer untuk mendorong pembaruan secara independen. Hal ini selaras sempurna dengan prinsip-prinsip DevOps tentang otomatisasi, integrasi berkelanjutan, dan pengiriman berkelanjutan. Kontainerisasi semakin meningkatkan sinergi ini. Dengan perangkat seperti Docker, pengembang dapat mengemas layanan dengan semua dependensi, memastikan kinerja yang konsisten di seluruh environment. Kubernetes kemudian mengotomatiskan deployment, penskalaan, dan manajemen, yang memungkinkan tim untuk lebih berfokus pada inovasi daripada infrastruktur. Kombinasi microservice dan DevOps ini telah menjadi fondasi bagi pengembangan berbasis cloud yang memungkinkan organisasi untuk mendeploy perangkat lunak dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan dalam transisi ke microservice. Migrasi dari arsitektur monolitik ke microservice membutuhkan perencanaan yang matang. Ini bukan sekadar perubahan teknis, ini adalah pergeseran budaya. Tim harus merangkul pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan kolaborasi lintas fungsi, karena setiap layanan menjadi proyek mini dengan siklus hidupnya sendiri. Organisasi juga membutuhkan infrastruktur yang tangguh untuk mantauan, pencatatan, dan otomatisasi CI/CD. Membagi monolit menjadi layanan harus dilakukan secara bertahap. Strategi yang umum adalah mengidentifikasi batasan bisnis alami seperti penagihan, autentikasi, atau analitik, dan membaginya menjadi layanan independen seiring waktu. Transisi ini mungkin tampak rumit, tetapi manfaat jangka panjangnya, inovasi yang lebih cepat, skalabilitas yang lebih baik, dan keandalan yang lebih tinggi seringkali sepadan dengan upaya tersebut. Jadi, arsitektur microservice merupakan salah satu perubahan terpenting dalam desain perangkat lunak modern. Dengan memecah sistem besar menjadi layanan yang independen dan scalable, organisasi dapat mencapai fleksibilitas, keandalan, dan kecepatan inovasi yang lebih tinggi. Meskipun menghadirkan tantangan baru dalam komunikasi, pemantauan, dan deployment, konsekuensinya sepadan bagi bisnis yang beroperasi dalam skala besar. Seiring terus berkembangnya teknologi cloud, kontainer, dan praktik DevOps, microservice akan tetap menjadi landasan rekayasa perangkat lunak modern, memberdayakan developer untuk membangun aplikasi yang dinamis dan terdistribusi seperti dunia yang mereka layani.